Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Berjumpa kembali dalam YouTube channel Sharing Pajak MNCo. Dan kali ini dalam segmen terbaru kita, SSP, Solusi Sengketa Pajak MNCo, kita akan melakukan review terhadap putusan pengadilan maupun beracara di pengadilan pajak. Dan khusus hari ini kita akan membahas mengenai pembuktian di pengadilan pajak. Saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Joko Yuwono. Beliau ini merupakan mantan hakim pengadilan pajak dengan pengalaman yang tentu saja sangat luar biasa. Saya sapa terlebih dahulu, selamat datang Pak Joko, apa kabar? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap ya Pak memberikan ilmu sharing dengan rekan-rekan ya, semuanya? Insya Allah kami akan sampaikan sedikit kemampuan kami yang terkait dengan bagaimana beracara di pengadilan pajak ya. Baik. Yang merupakan satu-satunya institusi yang menangani sengketa pajak di tingkat banding dan gugatan. Baik, terima kasih Pak Joko atas kehadirannya. Dan berkaitan dengan pembuktian nih Pak di pengadilan pajak, mungkin Pak Joko bisa menjelaskan terlebih dahulu seperti apa sih prinsip-prinsip pembuktian di pengadilan pajak dan alat-alat bukti apa saja gitu Pak yang bisa diajukan. Ya, baik. Jadi Mbak Eri dan penonton sekalian, bahwa dalam proses memutus sengketa pajak itu tentunya harus disertai dengan adanya pembuktian ya, karena tanpa dasar itu tentunya validitas dari putusan pengadilan pajak tidak dapat dipertanggungjawabkan. Jadi semuanya harus harus ada pembuktiannya, harus ada bukti-bukti sesuai dengan ketentuan pasal 69 Undang-Undang Pengadilan Pajak, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002. Di sana disebutkan bahwa beberapa alat bukti yang bisa digunakan oleh majelis hakim dalam memutus suatu sengketa pajak. Ya, bukti-bukti itu sesuai dengan pasal 69 tadi itu berupa surat atau tulisan. Yang dimaksud surat yaitu misalnya akte ya, kemudian ya dokumen-dokumen misalnya faktur pajak ya, dan tulisan itu ya misalnya keterangan dari para pihak termohon maupun pemohon ya. Saya sebut termohon yaitu bisa nanti kaitannya dengan terbanding dan tergugat. Kalau pemohon itu ya terkait dengan pemohon banding atau penggugat ya, itu ya. Jadi itu. Jadi satu adalah surat atau tulisan ya. Ini bisa berupa ada akte, kemudian ya bukti berupa voucher, faktur pajak, kemudian surat-surat tagihan, invoice ya, seperti itu. Tulisan ya keterangan-keterangan yang berupa tertulis dari pihak-pihak yang termohon atau dari pemohon. Kemudian keterangan ahli ini harus tergantung pada para pihak atau majelis. Kalau memang membutuhkan ahli, misalnya termohon membutuhkan ahli, ya silakan dia mendatangkan ahli. Kalau pemohon ini pengen mendatangkan ahli, ya silakan aja. Tetapi ahli tersebut tentunya yang sudah mempunyai pengalaman dan pengetahuan tentang sengketa yang sedang diproses itu. Walaupun ahli, dia tetap disumpah, ya Mbak, tetap disumpah di muka majelis. Ya, dia mengangkat sumpah tentang keahliannya. Ya.
dan pengetahuannya. Kemudian yang ketiga adalah saksi, apabila diperlukan saksi. Tentunya saksi di sini adalah yang melihat, mendengar, dan mengalami peristiwa itu sehingga dia bisa bersaksi, dan dia harus disumpah juga sama dengan ahli ya. Kalau dia tidak mendengar dan melihat dan mengalami itu sendiri, ya tidak bisa disebut saksi ya. Kemudian yang keempat adalah pengakuan para pihak. Jadi ada termohon dan pemohon ketika sudah memberikan keterangan atau di dalam persidangan itu, keterangan tersebut tidak boleh ditarik kembali. Ya dia harus, ya sudah, itu menjadi keterangan ini dalam persidangan yang itu oleh hakim akan dicatat dalam berita acara sidang BAS ya. Di dalam BAS akan dicatat ya hal-hal yang disampaikan oleh para pihak terkait dengan sengketa tersebut ya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, yang kelima adalah pengetahuan hakim dalam ini adalah bagaimana sebenarnya seorang hakim dalam memutus itu tentunya dia harus mengetahui sengketa ya, duduk persoalan sengketa tersebut, dan dia harus sebagai seorang hakim harus yakin atas putusan yang akan diputus pada suatu persidangan. Alat-alat bukti semuanya itu diperoleh ya. Jadi kelima alat bukti tersebut diperoleh dalam proses persidangan ya. Yang mana dalam pengadilan pajak itu kan menganut pembuktian bebas, artinya bahwa dari kelima alat bukti itu hakim bisa memilih mana yang tepat terkait dengan sengketa itu, sehingga diperoleh paling tidak 2 alat bukti ya. Dari kelima itu mana yang dipakai oleh hakim, ya paling minimal adalah 2 alat bukti untuk memutus sengketa yang bersangkutan, yang terkait dengan sengketa aku ya. Kemudian dalam pelaksanaannya, misalnya yang terkait dengan pengakuan para pihak, itu bisa dilaksanakan kalau misalnya ada pembuktian yang perlu menurut majelis hakim masih ada yang perlu diajukan bukti-bukti itu, maka majelis minta supaya diadakan istilahnya adalah uji bukti mengenai kebenaran materi daripada yang diajukan oleh para pihak, terutama yang terkait dengan pemohon banding. Jadi ini buktinya mana, ya diuji buktikan untuk dilihat, karena ketika di dalam persidangan semua alat bukti itu kan harus ditunjukkan kepada terbanding ya. Misalnya ada faktur pajak, ini sudah ada faktur pajaknya seperti ini, apakah ini bisa dikreditkan atau tidak, misalnya seperti itu, maka itu ditunjukkan oleh tentunya si pemohon akan menyatakan ini ada alat buktinya yang mulia berupa faktur pajak inilah yang kami kreditkan. Nah, kemudian alat bukti itu kemudian diminta oleh majelis untuk ditunjukkan kepada terbandingnya ya, untuk dilihatkan aslinya ya. Dan semuanya itu alat-alat bukti itu bisa yang tadi saya sebutkan, kalau tertulis ya harus ada hard copy-nya ya, berupa hard copy. Selain itu juga keterangan-keterangan yang dicatat dalam berita acara sidang itu juga dicatat, itu juga sudah merupakan alat bukti ya bagi majelis hakim.
Saya kira itu Mbak yang terkait dengan bukti-bukti yang digunakan dalam persidangan, sehingga nanti kan dalam putusan majelis akan menyatakan bahwa majelis yakin bahwa bukti-bukti yang disampaikan oleh para pihak itu adalah seperti bla 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 bla, sehingga majelis memutus untuk menolak atau mengabulkan sebagian dari permohonan banding atau gugatan. Nah, seperti itu. Baik Pak, berkaitan dengan bukti surat tadi Pak, itu yang diajukan apakah wajib aslinya atau salinan juga diperbolehkan? Kalau dalam persidangan tentunya aslinya ya, aslinya harus ditunjukkan oleh pihak yang dibebani oleh majelis, ya, misalnya ketika termohon atau pemohon itu menyatakan bahwa ini ada bukti surat berupa ini, yang mana buktinya nanti ditunjukkan kepada majelis, ya, aslinya tunjukkan majelis, ini nanti tentunya salinannya nanti harus dikopi kemudian dimeteraikan, seperti itu. Jadi terbanding maupun majelis melihat aslinya itu harus dilihat oleh majelis maupun terbanding, ya, untuk meyakinkan para pihak ya bahwa ini memang ada bukti aslinya, seperti itu. Baik Pak, tadi Pak Joko sempat menyebutkan ada prinsip minimal 2 alat bukti ya Pak. Itu maksudnya 2 alat bukti itu misal surat dan keterangan saksi, atau misal 2 surat gitu maksudnya? Iya, misalnya 2 surat yang bisa menunjukkan bahwa apa yang disampaikan oleh para pihak itu benar, gitu ya, dan keterangan-keterangan yang disampaikan oleh para pihak itu betul-betul bisa meyakinkan majelis hakim. Gitu. Jadi ya tergantung pada proses persidangannya Mbak. Jadi apakah itu 2 surat atau apa ya? Pokoknya yang penting nanti kan ada 2 alat bukti yang bisa meyakinkan hakim. Anunya seperti itu. Berarti lebih dipentingkan kualitasnya ya Pak daripada kuantitasnya. Oh iya, iya. Anunya seperti itu. Jadi kualitas bukti itu yang akan menjadi alat untuk bisa meyakinkan majelis hakim. Baik Pak, misal selama proses persidangan itu ditemukan ada alat bukti palsu, itu seperti apa Pak dalam proses gitu? Kalau dalam proses ya siapa yang menyatakan bahwa ini ada bukti palsu, ya silakan dia membuktikan gitu ya. Nah, kalau misalnya terbanding menyatakan oh ini buktinya palsu, ya buktikan apakah bukti tersebut palsu atau tidak. Kalau pengadilan pajak kan tidak berwenang untuk menguji apakah bukti yang diajukan oleh para pihak ini palsu atau tidak. Tidak punya kewenangan itu. Ya silahkan saja yang menyatakan bahwa yang mendalilkan, artinya apakah ini bukti yang diajukan ini palsu atau tidak, ya itu yang membuktikan. Nah, dia cara membuktikan bagaimana bahwa ini palsu, tentunya ya dia harus ke kepolisian lah yang bisa mengetahui itu apakah ini palsu atau tidak, tanda tangannya misalnya ini palsu atau tidak. Kalau pengadilan pajak tidak berwenang untuk membuktikan bahwa misalnya terkait tanda tangan misalnya ini palsu atau tidak berwenang. Silakan aja yang mendalilkan bahwa ini palsu tanda tangannya, ya itu untuk membuktikan bahwa ini palsu atau tidak, seperti itu. Berarti perkara yang sedang disidangkan itu dihentikan terlebih dahulu ya Pak? Tidak mesti. Tidak mesti? Tidak mesti. Karena di dalam persidangan itu kan ada jangka waktunya, ya Mbak. Kalau misalnya para pihak diberi kesempatan untuk membuktikan apakah dokumen ini palsu atau tidak, dia diberi kesempatan. Kan masih ada
waktu ya, karena di dalam ketentuannya bahwa sejak tanggal diterimanya surat banding atau gugatan itu ada jangka waktunya. Kalau banding itu kan diberi waktu sampai 12 bulan sejak diterimanya surat banding. Kalau gugatan 6 bulan sejak diterimanya surat gugatan. Nah, di dalam persidangan tentunya masih ada kesempatan untuk membuktikan, yang mendalilkan itu membuktikan. Kalau sehingga tidak harus ditunda sidangnya atau ada putusan selanda, enggak seperti itu. Diberi kesempatan untuk membuktikan yang mendalilkan seperti itu. Baik. Kalau misal ternyata sudah ada putusan nih Pak, itu gimana? Ya, kalau sudah putusan kan pengadilan pajak itu adalah putusan yang pertama dan terakhir. Dia tidak bisa digugat, tidak bisa dikasasi, ya. Dia sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, inkrah dia. Nah, sehingga kalau ditemukan itu, ya, yang menemukan itu kalau dia merasa dirugikan dengan adanya dokumen itu, ya mengajukan PK, peninjauan kembali ke Mahkamah Agung dengan disertai dengan bukti-bukti yang dia dalilkan bahwa ini ada dokumen palsu seperti itu, Mbak. Baik, berarti ya, memang dalam proses pembuktian itu harus cermat ya Pak, para wajib pajak gitu. Oh iya, di dalam persidangan kan majelis itu berusaha menggali ya sedetail-detail mungkin terkait dengan sengketa perpajakan, karena ini kan menyangkut hak dari wajib pajak, Mbak, dan haknya itu kan ada nilainya, itu nilainya berupa nilai uang ya, sehingga nanti jangan sampai nanti pembuktiannya tidak baik sehingga putusannya menjadi tidak baik pula. Jadi kualitas pembuktian harus betul-betul dijaga oleh majelis hakim. Baik, terima kasih Pak Joko atas sharingnya hari ini. Saya rasa cukup, dan terima kasih juga kepada Pak Joko yang sudah bersedia hadir di sini. Mungkin nanti bisa dilanjut untuk video selanjutnya ya Pak. Ya, terima kasih juga Mbak Eri dan rekan-rekan yang di MNCO yang telah menghadirkan, yang mengundang saya untuk bisa berbicara dan bisa berbagi ilmu lah tentang pengadilan pajak. Baik, terima kasih Pak Joko, dan kepada rekan-rekan semuanya, apabila rekan-rekan masih memiliki pertanyaan bisa dituliskan di kolom komentar. Saya dan Pak Joko pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.